Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Istiar Lutfan Nasrullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang menarik bersama para narasumber kita yang berasal dari mahasiswa Universitas Malang. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu kepada kakak-kakaknya. Monggo. Perkenalkan, nama saya Inka Nurfadilah dari Offering C. Perkenalkan, saya Iza Zuhriah Salsabila Putri Adinda dari Offering B. Perkenalkan, saya Ziarah Syaidah dari Offering D. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Langsung saja kita ke pembahasan, yakni implementasi jihad secara kontekstual dalam bidang pendidikan ekonomi, sosial, keagamaan, dan pencegahan radikalisme. Untuk mengawali, mari kita buka dengan pertanyaan, apakah benar bahwa jihad itu bermakna perang? Bisa tolong dijelaskan kepada narasumber, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam Al-Quran, jihad memiliki banyak arti. Kata jihad itu sendiri berasal dari kata jihadan, masdar dari kata jahada yujahidu, yang berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki. Lalu kata jihad dan sendiri memiliki arti berjuang. Maksudnya adalah menggunakan atau mengeluarkan tenaga, daya, usaha, dan kekuatan untuk melawan suatu objek yang tercela. Istilah perang sendiri juga termasuk dalam kategori berjuang. Tetapi dalam konteks jihad di sini adalah perang di jalan Allah. Dan yang dimaksud perang dalam jihad itu sendiri bukan berarti kita hanya berperang dengan menggunakan senjata lalu melukai orang. Bukan begitu. Tapi arti perang di sini adalah perang melawan kebatilan. Jihad dalam konteks berperang sangat terbatas dan harus memenuhi kriteria yang sangat ketat. Sehingga umat Islam terancam ketika umat Islam terancam oleh kekuatan nyata dari orang-orang kafir. Nah, pada saat itulah jihad dalam arti berperang baru diwajibkan. Jihad itu ada dua macam, yaitu jihad kecil dan jihad besar. Jihad kecil adalah memerangi dengan mengangkat senjata, seperti berperang di medan perang. Sedangkan jihad besar adalah melawan keburukan dari diri sendiri, seperti berjuang melawan setan dan hawa nafsu. Hal ini disebut jihad besar, kenapa? Karena melawan hawa nafsu itu lebih sulit daripada mengangkat senjata dan akan terus berlangsung sepanjang hidup selama manusia hidup di dunia. Setan selalu melakukan tipu daya, baik harta, tahta, nafsu, dan kekuasaan serta kesombongan. Karena hal itu, manusia akan selalu dikelilingi oleh banyak keburukan, baik itu bersumber dari diri sendiri ataupun orang lain. Maka dari itu kita harus memerangi keburukan tersebut. Dengan menggunakan daya kita untuk menahan diri dari segala hawa nafsu dan melakukan kebaikan. Jadi makna jihad berbeda dengan perang. Perang hanya memiliki arti sempit, yaitu melukai orang dengan menggunakan senjata. Tapi jihad bermakna luas, yaitu berjuang di jalan Allah. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih penjelasan dari Mbak Inca. Lantas, setelah kita mengetahui arti dari jihad yang sebenarnya, bagaimana implementasi jihad dalam bidang ekonomi di era yang sekarang ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Zaman sekarang ini sudah tidak zamannya lagi kita perang, saling lempar bom dan sebagainya atas nama jihad agama. Zaman sekarang yang dibutuhkan adalah perjuangan di bidang ekonomi saat ini.
kita harus berjuang untuk menguatkan ekonomi umat. Taraf kehidupan ekonomi umat tentunya akan mempengaruhi tingkat kehidupan sebuah umat, bahkan menentukan martabat umat dalam konteks kehidupan ini. Dengan jihad di bidang ekonomi, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan pada akhirnya bisa mengentaskan isu pengangguran dan kemiskinan. Jihad ekonomi dipahami sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk mengais rezeki dengan penuh semangat dan kerja keras serta menikmati karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada hambanya. Perlu diketahui juga bahwa dalam bekerja atau menjalankan aktivitas bisnis harus diawali dengan niat beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi dari Abu Hurairah, dia berkata, pada saat kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang pemuda dari lembah. Ketika kami terfokus kepadanya, kami berkata, semoga pemuda itu menjadikan kerajinannya, kepemudaannya, dan kekuatannya di jalan Allah. Rasulullah mendengar ucapan kami. Lalu beliau bersabda, apakah yang dinilai syahid hanya orang yang wafat di medan perang? Barang siapa yang bekerja untuk kedua orang tuanya, maka ia fisabilillah. Barang siapa yang bekerja untuk keluarganya, maka ia fisabilillah. Barang siapa yang bekerja hanya untuk memperbanyak harta, maka ia di jalan syaitan. Pembeda bobot dan nilai suatu pekerjaan dalam perspektif syariah adalah terletak pada niatnya. Jika aktivitas bisnis diniati untuk memenuhi ekonomi sesuai syariah, baik keluarga, dirinya, dan masyarakat, maka hal itu termasuk jihad fisabilillah. Akan tetapi, jika aktivitas bisnis yang dijalankan dengan sungguh-sungguh hanya untuk memperbanyak harta dan menyombongkan diri, maka ia sudah keluar dari jihad fisabilillah. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika di dalam pendidikan ekonomi sudah, maka kalau bidang pendidikan itu bagaimana implementasi jihadnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab bagaimana implementasi jihad dalam bidang pendidikan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Hal ini sudah diperintahkan sejak awal kehadiran Islam. Salah satu buktinya yaitu ayat pertama yang turun, yakni surat Al-Alaq yang berisi perintah untuk membaca. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan membaca sebagai ajaran yang sangat penting, karena dengan membaca, manusia akan memperoleh ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan, maka manusia akan berkembang dan maju. Memasuki era digital ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah, terutama dalam bidang pendidikan. Di antaranya, masalah pemikiran, masalah budaya dan gaya hidup, serta masalah moral. Karena itu, perlu adanya upaya serius dan sungguh-sungguh untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas yang diperuntukkan bagi umat Islam dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan syariah Islam. Untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas, dibutuhkan kesanggupan dan keseriusan dalam penyelenggaraannya. Spirit kesungguhan dan keseriusan tersebut terkandung dalam makna jihad. Adapun yang menunjukkan bentuk-bentuk aktualisasi jihad dalam bidang pendidikan diantaranya 1. Jihad melawan hawa nafsu sebagai dasar untuk menjalankan aktivitas di jalan Allah. 2. Jihad bagi orang tua untuk mendidik anaknya. 3. Jihad guru dalam mendidik generasi umat. 4. Jihad peserta didik dalam menuntut ilmu. 5. Jihad harta yang digunakan untuk kepentingan pendidikan Islam. 6. Jihad melalui media virtual, yaitu dengan menghadirkan konten-konten edukatif dan islami di berbagai media digital dalam berbagai bentuk. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, jihad itu apakah ada klasifikasinya atau tidak? Bisa tolong dijelaskan apa saja yang termasuk dari jihad dan klasifikasi? Jihad di sini dibagi menjadi dua, yaitu jihad rohani dan jihad jasmani. Jihad sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jihad jasmani dan jihad rohani.
jihad jasmani merupakan jihad yang melekat pada anggota tubuh jasmani, contohnya olahraga. Jihad rohani adalah jihad yang melekat dalam hati dan terjewantah melalui sikap dan pikiran. Contohnya tuh kayak membaca Al-Quran. Terima kasih. Oke, ngomong-ngomong, akhir-akhir ini umat Islam seringkali harus menjadi tertuduh dalam berbagai aksi teror. Lalu timbul pertanyaan, apakah benar ajaran Islam memiliki spirit atau memotivasi umatnya untuk melakukan aksi-aksi radikalisme dan terorisme melalui jargon-jargon jihad? Dan apakah benar ajaran Islam mendukung tindakan radikal dan terorisme tersebut? Oke, baik. Jadi di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang makna radikalisme dan juga terorisme yang berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan. Jadi radikalisme dalam bahasa Arab disebut juga syiddah at-tanatu, yang berarti keras, eksklusif, berpikiran sempit, rigid, serta memonopoli kebenaran. Muslim radikal adalah orang Islam yang berpikiran sempit, kaku dalam memahami Islam, serta bersifat eksklusif dalam memandang agama-agama lainnya. Sedangkan radikalisme bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan bagi pemeluknya untuk berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, suku, bangsa, dan agama atau pluralisme. Fenomena gerakan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari hadirnya kelompok-kelompok radikal dalam Islam yang merasakan ketidakadilan terhadap umat Islam oleh Barat, terutama Amerika dan sekutu-sekutunya, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun budaya. Dominasi Barat terhadap negara-negara Islam dirasakan sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan Islam secara menyeluruh. Kemudian, secara politis, tindakan terorisme pada dasarnya lebih disebabkan oleh ketidakkeadilan, imperialisme, dan kolonialisme yang telah lama terjadi dan terus bercokol dalam dunia Islam. Oleh karena itu, secara teoritis dapat dikatakan selama ketimpangan-ketimpangan dan pelanggaran HAM masih terjadi, reaksi yang berupa terorisme akan tetap bermunculan. Terorisme sebagai kekerasan politik sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan. Terorisme adalah perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan, termasuk cara kekerasan. Karena itu jelas terorisme bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, kekeliruan dalam menafsirkan kata jihad tersebut berakibat timbulnya berbagai opini negatif terhadap agama Islam. Karena seakan-akan Islam mengajarkan atau menganjurkan bagi pemeluknya untuk menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan atau teror. Padahal dalam Islam sendiri itu sangat dilarang dalam bentuk kekerasan. Jadi Islam tidak mendukung gerakan radikalisme dan terorisme tersebut karena ajaran itu bertentangan dengan syariat Islam. Terima kasih. Terima kasih kembali. Sepertinya sudah cukup podcast kali ini. Semoga dari podcast ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Terima kasih juga terhadap para narasumber atas penjelasannya. Saya sebagai host yang membantu jalannya podcast ini izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.